Era. ¿Está grabando? Sí, atentos. De la gran 7. ¡Puta madre! Acá la silla. Bien. No, algo tiró mi liñada y rompió todito. ¿Cómo estamos, mi gente? Baila, mentira, Raúl. Gracias por el aguante de siempre, Capé. Mira nomás otra cosa, Capé, sí, va. Porque acá... Cerita dibuka dengan pria bernama Aldo yang lagi live streaming merekam aktivitas sehari-harinya. Aldo dan temannya Christian adalah seorang YouTuber meskipun channel mereka masih belum besar. Sí, va. Porque acá... Saat lagi membaca komentar, temannya Christian tangannya keseleo akibat bermain basket. Puta, confía en vos, vale. No, deja que te coloque bien. Dale, Cristian. Setelah tangannya Christian sudah diobati, Aldo yang masih live mengganggu dia dengan mengejeknya karena Christian tadi sempat menangis. Esok harinya mereka pergi dengan tujuan entah kemana, tapi yang penting live diaktifkan agar cuan jalan meskipun tak seberapa. Saat lagi bercanda, bola mereka tidak sengaja masuk di pekarangan rumah orang. Terpaksa Aldo pun masuk mengambilnya dengan cara memanjat karena pintu gerbangnya terkunci. Beberapa menit kemudian, Christian yang menunggu di luar terpaksa ikut masuk karena Aldo tak kunjung tiba. Ternyata rumah ini besar dan luas, dan jika dilihat-lihat pasti rumah ini sudah lama ditinggal oleh pemiliknya. Christian pun terus menelusuri karena Aldo pas dipanggil dia tidak muncul-muncul. Sampai mana dia terhenti karena mendengar suara Aldo yang memanggilnya dari arah sumur. Dirasa Aldo sedang mengerjainya, Christian pun menyuruh dia keluar. Tapi saat ditunggu-tunggu Aldo tak keluar. Terpaksa dia pergi memeriksanya dan ya, Aldo tak ada di sana. Jadi siapa yang memanggil dia tadi? Wah, la puta madre, ah! Ya, ternyata Aldo memanggil dia dari arah yang lain. Tapi yang mengejutkannya adalah saat si Christian merekam sumur tadi, ada satu mayat yang berada di sana. Dan pas Christian memeriksa ulang, mayat tersebut sudah menghilang. Aldo memberitahu jika bolanya belum ditemukan, tapi dia menenangkan jika nanti juga akan ketemu. Karena sudah terlanjur masuk, Aldo pun memutuskan buat menelusuri rumah ini sedikit-sedikit. Tapi tiba-tiba pintu yang ada di dekat mereka terbuka sendiri, dan secara spontan mereka langsung bersembunyi. Dirasa itu adalah angin, mereka pun memeriksanya kembali, tapi... Ya, pintu tersebut tertutup sendiri dan mereka langsung lari. Sampainya di tempat tinggal, Christian iseng-iseng mengedit video yang pintunya tertutup sendiri tadi dengan menaruh ada hantunya di sana. Saat Aldo melihat itu, dia memiliki rencana buat memposting video itu di YouTube. Awalnya Christian menolak karena dia tidak mau membohongi penonton. Tapi ujung-ujungnya dia setuju karena Aldo memberitahu jika mereka lagi butuh duit buat membayar uang sewa. ¿Vos podés venir en casa? Singkat cerita, saat Aldo lagi kerja, Christian menyuruh dia pulang saat itu juga karena ada sesuatu hal yang penting ingin dia tunjukkan. Baliknya dia di rumah, ya ternyata video yang kemarin mereka posting mendadak viral karena mereka mendapatkan 231.000 penonton, 100.000 like dan 70.000 subscriber dalam satu hari, dan itu masih akan terus bertambah. Karena kesuksesan yang mereka dapatkan, mereka pun memutuskan buat merayakan hal tersebut dengan cara party-party. Dalam kondisi oleng, Aldo memutuskan buat live streaming di WC, dan saat lagi kencing dia terkepar saking olengnya. Tapi untung tak lama Christian datang mematikan live sebelum Joninya kelihatan. Saat mereka live lagi, Aldo memberitahu video mereka yang viral sekarang telah ditonton 3 juta kali dalam waktu 5 hari.
Kemudian mereka berdua mengarang cerita tentang kejadian aneh yang menimpa mereka setelah memasuki rumah angker tersebut. Si Christian bercerita dia sering ketindihan melihat setan saat tidur. Sedangkan Aldo kemarin jam 3 pagi ada seseorang yang meneriaki namanya dari luar, tapi pas dia periksa tidak ada orang. Maka dari itu jika para penonton penasaran, mereka berdua akan memasuki rumah tersebut malam-malam dan merekam semua apa yang ada di sana. Tapi dengan syarat jika video mereka ini tembus sampai 500.000 like. Ustedes decían. ¡Ya! ¡Oh! Calle cosa para improvisar. Obvio que vamos a filmar en vivo si tenemos que editar. Jam 2 malam sesuai janji mereka berdua akan pergi memasuki rumah angker itu karena videonya tembus 500.000 like. Tapi kali ini mereka tidak live secara langsung karena videonya harus diedit terlebih dahulu baru diupload. Menggunakan kamera milik Christian, mereka pun mulai menuju ke rumah angker tersebut. Saat sudah masuk, mereka pun mulai menelusuri rumah dari bawah sampai atas. Setiap ada hal yang menarik mereka temukan, si Aldo pasti selalu membahasnya. Aldo, La primera impresión que no. Sampai mana Christian memasuki suatu ruangan yang mana kursinya tiba-tiba bergerak sendiri. Tapi ternyata itu adalah ulahnya si Aldo. Si Aldo menyuruh Christian kembali dan dia akan mengulangi kejadian tersebut agar penonton mengira kursi itu digerakkan oleh hantu. Tapi saat diulangi untuk kedua kalinya, tiba-tiba... Ya, kursi tersebut terlempar ke belakang dengan sangat keras. Dan itu bukan ulahnya si Aldo karena dia ada di bagian samping. Jika itu ulahnya maka kursinya lari ke samping. Si Aldo juga memberitahu jika talinya tiba-tiba putus seakan ditarik oleh sesuatu. Dalam kondisi kebingungan itu mereka tiba-tiba mendengar ada sesuatu yang aneh. Pas diperiksa ternyata itu adalah kloset yang airnya nyala sendiri. Tak lama mereka mendengar sesuatu aneh lagi. Pas diperiksa itu adalah foto si pemilik rumah yang jatuh. Lagi dan lagi, kejadian aneh terjadi lagi. Benda yang ada di atas tiba-tiba jatuh dan hampir mengenai mereka. Dengan semua kejadian aneh yang terjadi, Christian pun meminta untuk pulang. Tapi Aldo menolak karena mereka sudah terlanjur masuk. Dan ada bagusnya jika ketakutan yang mereka dapatkan adalah ketakutan yang secara alami, agar video mereka menarik. Dan yang paling penting, sudah banyak orang yang menunggu video mereka ini. Aldo juga takut sama seperti Christian, tapi dia tetap memaksa demi masa depan yang indah. Mendengar itu, Christian mengatakan Aldo ini sudah gila. Aldo pun langsung menanggapi dia lebih baik gila tapi kaya daripada waras tapi miskin. Ujung-ujungnya mereka pun tetap melanjutkan live streaming horror ini. Pero vamos a continuar por ustedes, gente. Yo siempre quise aprender a tocar piano. Mereka pun terus menelusuri sampai mana naik ke lantai berikutnya. Dan saat membuka pintu yang ada, pintunya tidak bisa terbuka. Terpaksa terus lanjut ke atas. Dan ternyata sudah mentok karena mereka sudah sampai di loteng. Setelah melihat-lihat apa yang ada seperti sepeda anak kecil, mereka pun turun kembali. Tapi pintu yang tidak bisa terbuka tadi secara aneh terbuka sendiri. Mereka pun masuk dan terdapat banyak sekali kamar di dalamnya. Salah satu kamar pun mereka masuki dan jika dilihat dari apa saja yang ada di dalam, bisa disimpulkan jika kamar ini adalah kamar utama. Tak lama tiba-tiba terdengar suara mencurigakan. Pas diperiksa, ya, itu adalah pintu yang terbuka tutup sendiri dan mereka melihat itu secara jelas. ¿Hay alguien con nosotros? Dengan berani Aldo berteriak-teriak menyuruh orang yang mengganggu mereka keluar. Ternyata Aldo percaya jika yang mengganggu mereka bukan setan melainkan manusia. Ya, tiba-tiba sepeda yang ada di atas loteng turun dan jalan sendiri di depan mereka. Dan
ternyata Aldo tidak ikut lari. Dan saat mereka bertemu lagi, di sini Christian langsung memberitahu jika dia ingin pulang. Tapi lagi dan lagi Aldo meyakinkan Christian buat tetap melanjutkan video sampai selesai karena demi masa depan yang indah. Mereka pun naik kembali dan pas ingin memasuki kamar utama, Aldo mendengar ada sesuatu di dalam. Dia pun menyuruh Christian mematikan senter, kemudian mengambil kameranya dan merekam apa yang ada di dalam. Ya, terlihat ada seorang ibu yang sedang memarahi anaknya karena tidak minum obat. Si anak pun menjawab alasan mengapa dia tidak minum obat. Itu karena ada seseorang yang sedang mengawasinya. Menyadari itu, si ibu langsung melihat ke arah si Aldo sehingga membuat Aldo terkejut. Pas dia mundur, tiba-tiba bola mereka yang hilang langsung muncul. Lalu saat Aldo melihat ke arah si Christian lagi, ya, dia melihat ada penampakan yang sangat mengerikan di dekat Christian sehingga membuat dia lari ketakutan. Pas mereka bertemu di lantai bawah, Christian bingung kenapa Aldo langsung lari. Dia masih belum menyadari jika Aldo telah melihat setan. Tapi di sini Aldo masih belum memberitahu tentang hal itu. Dia hanya memberitahu buat mereka harus pergi meninggalkan tempat ini saat itu juga. Tiba-tiba terdengar suara piano yang sedang berbunyi. Dan saat mereka melihat area sekitar, ternyata ada seseorang yang sedang memainkannya. Pas mukanya terlihat, ternyata itu adalah si pemilik rumah. Pas mereka balik arah, si pemilik rumah sudah menghilang. Tapi tak lama muncul lagi pria lainnya dan kali ini dia sedang menarik mayat sehingga membuat mereka berdua sembunyi. Saat mereka bertanya-tanya tentang apa yang terjadi, apakah yang mereka lihat adalah manusia atau setan, tiba-tiba muncul wanita misterius di dekat mereka sehingga membuat mereka terkejut. Wanita tersebut bertanya apa yang sedang mereka lakukan di sini. Sambil ketakutan Aldo menjawab jika mereka mengira tempat ini sudah kosong, makanya mereka datang melihat-lihat, hanya itu saja. Tiba-tiba terdengar suara dari arah pria yang membawa mayat tadi, sehingga mereka melihat ke arah sana. Tapi pas melihat ke arah si wanita lagi, dia sudah menghilang. Saat itu juga mereka memutuskan buat pulang, tapi pas turun di lantai bawah, anehnya pintunya tidak bisa terbuka. Kemudian mereka memutuskan buat panggil bantuan, tapi saat baru juga terhubung, panggilannya tiba-tiba tertutup. Terpaksa mereka naik buat cari jalan lain, tapi sama saja, karena semua pintu yang ada tidak bisa dibuka juga. Tiba-tiba si pria pembawa mayat muncul sehingga membuat mereka mematikan lampu senter. Saat si pria pembawa mayat masuk di suatu ruangan, Aldo dengan berani pergi mengambil kuncinya karena dirasa itu adalah kunci dari semua pintu. Pas kuncinya sudah dipegang, kuncinya tidak mau lepas dari lubang. Terpaksa dia kembali karena si pria pembawa mayat mau keluar. Pria pembawa mayat keluar sambil membawa senjata, kemudian duduk santai setelah menyalakan api. Melihat itu mereka berdua langsung memutuskan buat cabut dan Aldo mendapatkan sebuah ide, yaitu dengan cara menghancurkan kaca jendela terlebih dahulu kemudian bersembunyi. Saat mereka berdua hampir keciduk, untungnya si wanita pelayan langsung muncul, sehingga perhatian si pria pembawa mayat teralihkan. Si wanita pelayan tiba-tiba muncul sambil menangis, kemudian memberitahu mengapa pria pembawa mayat membunuh saudaranya. Si pembawa mayat beralasan jika itu atas perintah atasannya, dan jika si wanita pelayan tidak mau bernasib sama, maka jangan cari masalah. Pas si wanita pelayan dijatuhkan dan pria pembawa mayat balik badan, tiba-tiba ya, wanita pelayan langsung menikam si pria dari belakang sehingga dia tewas. Mereka pun keluar saat si wanita pelayan telah pergi. Dan ternyata Aldo telah membawa tali yang bisa digunakan buat turun melalui jendela. Sambil kehujanan mereka pun berusaha turun menggunakan tali tersebut. Setelah mereka berhasil, masih ada satu langkah lagi agar bisa sampai di bawah. Tapi pas Aldo lagi mengikat tali, tiba-tiba muncul pria misterius yang langsung menarik si Christian menggunakan kekuatan setan sehingga mereka terpisah. Christian!
Aldo pun mengikuti di mana Christian dibawa, tapi pas masuk di salah satu ruangan, dia terpaksa terhenti karena pintunya terkunci. Dengan berat hati, Aldo memutuskan buat meninggalkan Christian terlebih dahulu buat memanggil bantuan, kemudian datang kembali. Sebelum pergi, si Aldo hanya memberi Christian kata-kata semangat agar Christian bisa bertahan sebelum dia datang menyelamatkannya. Di pelarian itu tiba-tiba dia menemukan si wanita pelayan yang telah tewas dengan cara gantung diri. Tidak hanya itu, saat lanjut lari, terdapat makhluk misterius menyeramkan yang ada tanduknya, sehingga membuat Aldo balik arah mencari jalan keluar yang lain. Sialnya, saat mencari jalan keluar, dia justru terjebak bersama si ibu pemilik rumah yang tiba-tiba muncul sambil memainkan alat musik. Saat Aldo bersembunyi, si ibu pemilik rumah menyuruh dia keluar. Dan si Aldo langsung minta maaf atas kesalahan yang mereka telah buat. Tapi mendengar itu, si ibu pemilik rumah justru menodongkan dia pistol sehingga... si ibu pemilik rumah menembak kepalanya sendiri. Kemudian tak lama muncul anaknya sambil membawa sepeda. Dan saat Aldo balik ke arah, tiba-tiba keduanya hilang. Tapi Aldo pun lari ketakutan, dan karena hal itu dia hampir keciduk oleh pria pembawa mayat. Setelah melihat si pria pembawa mayat pergi, dia pun memasuki ruangan di mana Christian dibawa. Karena si pria pembawa mayat lupa mengunci pintunya. Ternyata itu merupakan ruang bawah tanah, dan untuk jaga-jaga dia pun mengunci pintu dari dalam agar si pria pembawa mayat tidak mencurug dia. Dia pun mulai turun dan menelusuri seisi ruangan dengan tujuan mencari Christian. Akhirnya Christian berhasil ditemukan, tapi saat Aldo balik arah lagi karena mendengar ada suara yang cukup menarik perhatian, tiba-tiba si Christian menghilang. Seperti cicak-cicak di dinding, si Christian menempel di dinding bagaikan cicak. Tapi bedanya kepala dia bisa diputar sampai ke belakang. Si Aldo yang takut setengah mati memilih lari daripada tinggal dan mati dibunuh oleh Christian. Di waktu bersamaan setelah Aldo berhasil mengunci Christian, pintu jalan keluar diketok oleh si pria pembawa mayat yang sialnya telah sadar jika ada seseorang yang masuk di ruangan ini. Pas balik arah, Christian sudah menghilang. Akhirnya Aldo memutuskan buat ambil kapak terlebih dahulu, kemudian maju dan bersedia duel dengan si pria pembawa mayat. Untungnya di depan pintu si pria pembawa mayat sudah tidak ada, dan juga hari sudah terang. Jadi dengan sedikit tenang Aldo pun mulai keluar dan berharap mimpi buruk ini telah berakhir. Nani? Si pria pembawa mayat ternyata menunggu dia di luar, dan melihat itu si Aldo memilih lari daripada melawan. Ujung-ujungnya Aldo ditangkap oleh si pria pembawa mayat di dekat sumur. Kamera dia pun terlempar sehingga kita tidak diperlihatkan apa yang terjadi. Untungnya si Aldo kembali tersadar dan dia pun dengan cepat-cepat pergi meninggalkan lokasi karena si pria pembawa mayat sudah pergi. Karena terlalu capek akhirnya dia tertidur di pinggir jalan, dan pas sadar dia langsung pergi ke rumah angker itu dengan tujuan menyelamatkan sahabatnya yaitu Christian. Pas sampai di sana, untungnya sahabatnya Christian masih hidup dan sekarang lagi akan dibawa ke rumah sakit buat diberi penanganan lebih lanjut. Dengan perasaan lega, Aldo pun memilih rebahan terlebih dahulu. Tapi tak lama dia mengingat kamera miliknya yang tadi sempat terlempar sehingga membuat dia pergi mencarinya. Sungguh sangat mengejutkan. Ternyata si Aldo telah mati. Apa yang kita lihat sekarang adalah arwahnya, dan arwahnya Aldo sendiri sangat terkejut menyadari jika dirinya telah mati.
Singkat cerita, saat Christian sudah pulih, para polisi pun menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah angker itu. Mungkin karena terlalu mengerikan apa yang dia alami, akhirnya si Christian lupa apa yang terjadi. Si polisi pun memperlihatkan dia video rekaman milik mereka yang kameranya ditemukan di tempat Aldo tewas. Dan Anda akan dibuat terkejut saat menyadari sebuah fakta bahwa orang yang membunuh Aldo adalah Christian sendiri. Ya, ternyata yang mengejar Aldo di luar adalah si Christian, bukan si pria pembawa mayat. Apa yang mereka berdua lihat seperti si pria pembawa mayat, wanita pelayan, ibu pemilik rumah, bapak pemilik rumah, anak pemilik rumah, itu semua tidak nyata. Dan tentu karena mereka semua tidak nyata, maka mereka tidak bisa membunuh orang yang nyata secara langsung. Makanya jika ingin melakukan hal itu, mereka harus merasuki salah satu dari mereka. Itulah yang terjadi kepada si Aldo. Menyadari hal itu, Christian tentu sangat terkejut dan merasa bersalah atas apa yang terjadi kepada sahabatnya. Dan film pun belum selesai. Di akhir film memperlihatkan dua YouTubers yang akan memasuki rumah angker itu karena ternyata kisah si Aldo dan Christian telah menjadi viral. Dan kali ini mereka berdua akan masuk di rumah angker itu buat memastikan apakah cerita itu bohongan atau kenyataan. Dan yang terpenting adalah agar video mereka bisa viral sama seperti Aldo dan Christian. Dan film pun selesai. Sore kita kayak sahabat gini sila ba? Mua. I miss you.